Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehana Zakiyah Zulfian, NIM 19060118, mata kuliah Metodologi Penelitian. Saya akan membahas mengenai tugas bab 1 yang berjudul Pengaruh konsumsi minyak bumi terhadap pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia. Pada bab 1 pendahuluan, yang poin pertama, latar belakang. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat melimpah. Di antaranya adalah minyak bumi, gas alam, batu bara, dan lain-lain. Minyak bumi adalah sumber daya alam dan merupakan sumber energi. Hasil dari pemanfaatan sumber daya minyak bumi ini dapat berpengaruh terhadap masyarakat luas. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil minyak bumi. Di Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber daya minyak bumi di beberapa daerah di Indonesia. Dan minyak bumi merupakan hasil dari salah satu barang publik. Dikarenakan konsumsi yang dilakukan oleh suatu individu tidak mempengaruhi dan dipengaruhi oleh individu lainnya. Minyak bumi dapat dimanfaatkan menjadi beberapa hal yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan bagi kelangsungan hidup masyarakat luas. Minyak bumi dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar kendaraan dan rumah tangga. Pengelolaan hasil minyak bumi dapat dikelompokkan menjadi 4 jenis, yaitu bahan bakar minyak, contohnya minyak tanah, premium, aftur, bahan bakar non-minyak, contohnya aspal, parafin, peluma atau oli, LPG, liquid petroleum gas, dan petrokimia, contohnya pestisida, herbisida, dan pupuk. Daerah-daerah penghasil minyak bumi di Indonesia diantaranya di Pulau Sumatera, yaitu Lok Sumawe dan Priok dari Aceh, Tanjung Pura dari Sumatera Utara, Sungai Parakin dan Dumai dari Riau, serta Pelajun, Sungai Gereong, dan Muara Enim dari Sumatera Selatan. Yang kedua dari Pulau Jawa, yakni Wonokromo, Delta Sungai Brantas dari Jawa Timur, serta Majalengka dan Jatibarang dari Jawa Barat. Yang ketiga, Pulau Kalimantan terdapat di Balikpapan, Pulau Tarakan, Pulau Bunyu, Kalimantan Timur, serta Amuntai, Tanjung, dan Rantau, Kalimantan Selatan. Maluku terdapat di Pulau Seram, dan Papua terdapat di Komano, Sorong, dan Babo. Pada tabel produksi minyak bumi pada tahun 2017 mencapai 292.337,80 barel minyak bumi yang diproduksi oleh Indonesia. Pada tahun 2018 terdapat 281.861,26,61 produksi minyak bumi per barel. Pada tahun 2019 terdapat 273.494,80 barel minyak bumi yang diproduksi. Pada tahun 2020 terdapat 259.246,80 barel. Berdasarkan tabel dari produksi minyak bumi di Indonesia, pada tahun 2017 hingga tahun 2020, produksi minyak bumi tiap tahunnya mengalami pemerosotan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 259.246,80 barel dibandingkan pada tahun 2017 dengan nilai sebesar 292.373,80 barel. Salah satu manfaat yang diharapkan yang didapatkan dari hasil minyak bumi yang telah diolah dalam bidang ekonomi berupa salah satu penentu dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam rangka pemaksimalan pemanfaatan pengelolaan, produksi, distribusi, dan konsumsi kepada masyarakat luas,
maka minyak bumi memungkinkan akan menjadi penentu dalam skala pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan peningkatan tingkat pendapatan masyarakat. Menurut para ahli ekonomi dan menurut Rothschild pada tahun 2006, pendapatan masyarakat merupakan arus uang yang terus mengalir dari pihak dunia usaha kepada masyarakat dalam bentuk upah dan gaji, bunga sewa, dan laba, dan bahwa pendapatan perseorangan atau personal income terdiri atas sewa upah dan gaji, bunga, laba perusahaan bukan perseorangan, dividen, dan pembayaran transfer. Minyak bumi selain menjadi acuan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat di Indonesia dan di banyak negara, minyak bumi juga memiliki banyak dampak yang baik dalam peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara memanfaatkan hasil dari minyak bumi tersebut dan didistribusikan kepada masyarakat luas. Menurut Amir, pada tahun 2017, pertumbuhan ekonomi memiliki arti sebagai proses kenaikan output produksi per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan dalam sistem perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu perusahaan akan bertambah dan kemakmuran masyarakat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga memiliki pengaruh terhadap pembangunan ekonomi di suatu negara. PDRB, Produk Domestik Regional Bruto, yang dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menghasilkan sumber daya alam yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut. Maka jika suatu daerah memiliki suatu sumber daya alam untuk diproduksi dan melakukan pemanfaatan dengan baik, maka sumber daya alam tersebut memiliki nilai guna yang akan menentukan PDRB di wilayah tersebut. Pada tabel 1.2, PDRB yang menentukan pertumbuhan ekonomi beberapa provinsi penghasil minyak bumi pada tahun 2016 hingga 2020. Dapat dilihat dari tabel, pertumbuhan ekonomi Indonesia berdasarkan berbagai daerah penghasil minyak bumi di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat bahwa PDRB beberapa provinsi penghasil minyak di Indonesia merupakan 2 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur, yang memiliki tingkat PDRB lebih dari 10%, yaitu berkisar antara 12,01% yang terletak pada Provinsi Jawa Barat hingga 14,70% yang terletak pada Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi, pada Provinsi Maluku tingkat PDRB kurang dari 0,50%, hanya berkisar antara 0,29% tiap tahunnya, tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kerap terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Permasalahan kemiskinan ini merupakan permasalahan yang kerap terjadi tiap tahunnya. Kemiskinan juga akan mungkin menjadi salah satu faktor penentu untuk melihat pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Secara garis besar, kemiskinan terjadi tersebut dapat dilihat dan terjadi berdasarkan taraf hidup masyarakat di daerah tersebut. Kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas, yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin apabila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan, dan gizi, serta kesejahteraan hidupnya yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun non-formal, yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan formal menurut Supratna tahun 1997. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di berbagai wilayah penghasil minyak bumi di Indonesia tidak menutup kemungkinan juga menjadi kelemahan berupa kemiskinan
terjadi di wilayah tersebut. Peningkatan tingkat kemiskinan di beberapa daerah oleh beberapa penyebab, berupa pemaksimalan pemanfaatan penyerapan tenaga kerja yang kurang efisien, yang menyebabkan kemiskinan akan terus terjadi di daerah tersebut, dan terjadinya ketimpangan dalam masyarakat di daerah berupa kurangnya pendidikan masyarakat yang menyebabkan masyarakat kurang dapat memanfaatkan sumber daya alam minyak bumi tersebut secara efisien dan maksimal, dan pengelolaan minyak bumi yang baik agar mendapatkan nilai guna yang tinggi dan hasil minyak bumi tersebut. Pada tabel 1.3, tingkat kemiskinan tahun 2006 hingga tahun 2020. Menurut persentase penduduk miskin P0 menurut provinsi dan daerah. Terdapat provinsi penghasil minyak bumi berupa Aceh, Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Maluku, dan Papua. Berdasarkan tabel persentase tingkat kemiskinan tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, beberapa provinsi penghasil minyak bumi di Indonesia dapat dilihat bahwa walaupun suatu daerah memiliki sumber daya alam yang memadai, akan tetapi tingkat kemiskinan di provinsi tersebut tetap meningkat. Walaupun pada beberapa provinsi terdapat beberapa tahun terjadi mengalami penurunan, dapat dilihat pada beberapa provinsi tahun 2016 hingga tahun 2019 yang mengalami kenaikan dan penurunan yang terjadi tiap 6 bulan dengan nilai yang tidak stabil. Akan tetapi pada tahun 2020 setiap provinsi terus mengalami kenaikan. Akan tetapi, kenaikan persentase kemiskinan pada tiap provinsi pada tahun 2020 tidak mencapai 1%. Tingkat kemiskinan yang paling tinggi terjadi pada Provinsi Papua yang mencapai 26,64% pada Maret tahun 2020 hingga 26,80% pada September tahun 2020. Dan tingkat kemiskinan rendah pada Provinsi Kalimantan Selatan berkisar antara 4,38% hingga 4,85%. Jika dilihat secara garis besar seluruh provinsi di Indonesia, maka tingkat kemiskinan di Indonesia hanya berkisar antara 9,22% hingga 10,86%. Dengan tingkat kemiskinan yang tidak stabil tersebut, maka daerah penghasil minyak bumi di Indonesia memungkinkan akan tetap mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi karena kemiskinan memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah atau di negara Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapatlah rumusan masalah. Yang pertama, sejauh mana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang kedua, sejauh mana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang ketiga, sejauh mana pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. C. Tujuan dari penulisan adalah yang pertama, dapat mengetahui pendapatan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Yang ketiga, mengetahui pengaruh kemiskinan terhadap konsumsi minyak bumi di Indonesia. Manfaat yang didapatkan dari penulisan tersebut adalah yang pertama, bagi peneliti lebih lanjut dapat membahas persoalan minyak bumi dalam perekonomian lebih dalam dan lebih lanjut. Yang kedua, bagi peneliti sendiri dalam rangka menyelesaikan tugas bab 1 mata kuliah metodologi penelitian. Sekian penjelasan saya mengenai bab 1
tugas metodologi penelitian. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.